Salam Lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, melanjutkan cerita-cerita perjalanan sesat jenengan. Oke. Nah, kita mau bahas temen jenengan yang juru kunci yang dari Wonosobo itu. Iya. Nah, itu kan kayaknya deket banget sama jenengan sampai dia mau mengorbankan dirinya itu untuk keberhasilan pencarian pesugihan itu. Nah, itu sebenarnya motivasinya temennya jenengan itu apa toh Mas? Tahu enggak? Sebelumnya kita sepakati dulu ya, karena ini nanti ke cerita kesananya itu akan lebih banyak melibatkan orang lagi, supaya kita dan sedulur DTC nggak bingung, kita kasih nama aja ya. Nama yang bukan sebenarnya kita sebut aja dia Pak Polan gitu ya. Kenapa Pak Polan begitu deket, bahkan sampai siap menumbalkan dirinya gitu ya. Yang pertama kan yang aku ketahui waktu kita ke Paung itu, dia bilang pengen ngicipi. Nah, kemudian setelah lebih deket, aku sering nginap di rumahnya, deket dengan keluarganya. Dia pernah bilang, dia kan sehari-harinya kan bekerja sebagai tukang pencari batu di sungai. Dia tuh capek. Capek artinya hidupnya kok begitu-begitu saja. Dia punya 6 anak, tapi dia merasa tidak bisa menghidupi anak-anak ini secara maksimal, gitu. Dan dia pernah bilang begini, daripada aku punya anak 6 tapi tidak bisa ngopeni, mensejahterakan mereka, lebih baik aku punya anak 5 tapi mereka bisa hidup dengan layak, begitu. Berarti mau dikorbankan anaknya satu. Jadi sebenarnya dia sudah siap kalau dirinya sendiri tidak bisa ditumbalkan, karena dia kan juga juru kunci. Dan dalam obrolan sehari-hari itu kami juga bercuriga, jangan-jangan ini dia nggak bisa dimakan dalam tanda kutip, atau diterima sebagai tumbal, karena ini juru kunci. Juru kunci berarti penjaga toko. Kalau juru kunci bisa ditumbalkan, berarti nanti tokonya kosong, kan gitu. Itu logika kami aja. Jadi dia siapkan untuk salah satu anaknya. Itu di awal begitu. Kemudian terjadi pergeseran lagi itu ketika yang kemarin aku ceritakan, saya ajak dia ke Semarang karena iseng-iseng dan karena memang sudah deket. Sambil tak kerjain nonton bioskop yang naik eskalator sambil bingung itu. Nah, dia kan lihat kehidupanku. Dia melihat dan dia bilang bahwa dia terharu gitu loh. Karena dalam keadaan miskin, aku itu masih punya banyak, katakanlah cantrik, yang makan bersama di rumahku. Terus nanti kalau aku hancur, mereka ini terus bagaimana gitu loh kan. Mereka ini kan mahasiswa juga yang sedang melanjutkan kuliah gitu. Ya aku bilang, ya kalau pada akhirnya hidupku hancur, ya mereka kan akan menemukan tempat lain. Yang penting aku sudah berusaha. Terus dia sempat bilang begini, aku kok nggak tega ya. Nggak teganya itu, bagaimana mungkin Anda yang berusaha untuk apa namanya itu ya, menghidupi menghidupi orang lain, tetapi karena dia pernah lihat waktu saya ajak ke Semarang itu, ada yang menagih dan kata-katanya itu enggak bagus, sehingga dia kemudian sempat goyah. Artinya dia kemudian membujukku, nah orang itu aja tumbalkan.
Itu nggak pakai lama pasti berhasil gitu. Saya bilang tidak gitu. Ya jadi itu beberapa hal yang mungkin membuat dia itu mau bela-belain aku gitu. Gitu intinya gitu. Berarti Pak Polan ini baik hatinya ya Mas ya. Padahal kan ini dia kan juru kunci pesugihan, itu kan berarti kan juru kunci ilmu hitam gitu kan. Nah, itu piye itu? Kok ini bisa gitu? Harus diperdebatkan kalau soal ini. Jadi begini. Sebenarnya ini aku punya pendapat begitu karena berusaha objektif ya. Sebenarnya paranormal atau dukun itu kayak pisau itu loh. Maksudnya? Kalau kamu punya pisau, apa itu hanya kamu pakai untuk mengiris bumbu, brambang, bawang, cabai, hanya begitu? Ya enggak. Kadang-kadang menyembelih juga kan? Iya. Nah itu. Jadi dukun pun begitu. Itu lebih banyak tergantung pada yang mengunjungi dia. Gitu. Kadang-kadang orang ke dukun itu mereka sudah nggak bisa diberi saran gitu. Jangankan ke dukun loh, kamu ke dokter aja itu bisa ngeyel kok. Artinya kalau nggak dokter A, aku nggak sembuh. Yeah. Nah kadang kamu sudah ke dokter A itu bilang, Pak saya itu panas, ini. Padahal panas itu kan bukan penyakit, itu kan gejala penyakit. Udah dikasih obat, Pak kok nggak disuntik aja? Aku itu kalau nggak disuntik itu nggak sembuh. Nah dokternya siapa? Ya sama seperti itu. Kadang-kadang orang datang minta solusi karena dia punya pinjaman dan sebagainya. Ini sebenarnya hanya kata pengantar. Buntutnya dia minta diberi nomor yang kalau dibeli itu tembus. Jadi dia sudah menentukan sendiri dari rumah. Nah, kadang-kadang sebagai manusia dukun menjadi tidak tega. Disitulah mulainya. Jadi Pak Polan ini nggak cuman jadi juru kunci pesugihan gitu. Jadi yang datang ke situ itu ada yang minta didoakan supaya dagangannya laris. Oh iya. Iya. Ada yang minta ini gampang jodoh, didoakan supaya gampang jodoh. Aku pernah loh bawa atlet karate ke sana. Oh iya. Jadi karena aku melihat secara meditasi ini anak nggak bisa menang. Aku datang ke dia, ke Pak Polan itu, Pak Polan. Ini anak ini tak lihat kok nggak bisa menang. Coba jenengan lihat, dia meditasi. Iya masalah bener dia nggak bisa menang. Nah sekarang saya balik, bisa nggak panjenengan membuat dia menang? Dia gini lagi, bisa masalah. Terus harus melakukan apa? Caranya gimana? Syaratnya apa? Tidak usah pakai syarat. Tapi nanti kalau sudah menang kesini ya, gitu. Nah kesini itu untuk apa ya nggak tahu. Pokoknya kalau sudah menang kesini. Nah anak ini kan main untuk provinsi lain. Ini pasti anaknya nonton. Moga-moga dia berani komentar. Meskipun peluangnya kecil karena ini aib. Nah sudah dia main di provinsi lain, menang lah. Menang, akhirnya dia menjadi tim tim porprov untuk provinsi lain. Tetapi dia mungkin karena ya manusia itu kan kadang-kadang kalau belum berhasil gitu sama yang setelah berhasil kan beda. Mungkin setelah berhasil dia berpikir ini kan karena Tuhan. Maka dia menghindar untuk pergi ke Pak Polan setelah pertandingan. Tahu nggak apa yang terjadi? Enggak. Tiba-tiba kota yang mengontraknya itu memutuskan tidak memberangkatkan dia. Oh ya. Nah siapa yang bisikin itu?
Nah seperti itu. Jadi, nah kalau kayak begini nih hitam apa putih, itu kan relatif. Gitu. Tergantung. Iya, tergantung dari mana cara memandangnya. Ya, tapi yang jelas di situ pada kasus itu tidak ada tumbal, tidak ada sesaji, itu hanya didoakan. Aku nggak tahu juga dia doanya sama siapa, tapi hasilnya seperti itu. Nanti habis bikin konten bisiin ya siapa orangnya ya. Nggak usah. Aku nggak tahu Lur, makanya minta dikasih tahu. Kalau di masyarakat Bali itu istilahnya bukan hitam atau putih. Terus? Tapi pangiwo sama panengen. Ini cuman jurusan gitu loh. Filosofinya begini, tidak akan ada perempuan bila tidak ada laki-laki, dan sebaliknya tidak ada laki-laki kalau nggak ada perempuan. Tidak ada polisi bila tidak ada penjahat, dan sebaliknya. Jadi mana yang lebih baik? Nggak ada. Karena dua-duanya ini adalah isi dunia. Ini hanya pilihan gitu. Oke Mas, kita lanjutkan ya perjalanan kita. Nah kemarin itu terakhir kan di salah satu bukit di Temanggung. Nah gagal. Nah setelah itu tuh gimana? Aku kehabisan uang. Jadi kalau kita punya jago kayak Pak Polan ini, itu kan yang dipikirin kan nggak cuman transport, kemudian rokoknya, nggak cuman itu. Kalau nggak salah setiap meninggalkan istri, aku harus ninggali istrinya itu kalau nggak salah minimal 20.000 pada saat itu. Oh ya, di konten yang keberapa itu kan ada Mas Sukat yang berkomentar, tolong disertakan tahunnya. Semua pesugihan ini kurun waktunya itu tahun 1997 sampai 1998. Kayaknya ada kok Mas itu di konten pertama Tuyul itu kayaknya ada udah disebutin kok. Jadi ini waktunya pendek, hanya setahun, tetapi intens. Jadi hampir tiap hari saya mencari. Terus ya? Iya, hampir tiap hari. Yang membuat tidak bisa tiap hari pasti hanya dana. Jadi begitu dengar ada tempat pasti kita ke sana. Gitu. Nah, ketika kehabisan uang itu Pak Polan ingat dulu dia pernah ditolong seorang paranormal di tempatnya sama dengan uang sihir itu, tapi orangnya beda sekali. Kalau yang di uang sihir itu rumahnya itu, desanya itu kelihatan dari jalan raya. Nah, kalau yang menolong Pak Polan ini jauh, jadi masih masuk dan kami harus ngojek. Nah, karena sudah kehabisan uang, maka Pak Polan lah yang keluar uang. Jadi dia bukain amplop-amplop itu dari kliennya, terus udah masalah, ayo kita ke sana. Dulu dia itu pernah dibantu ketika punya hutang, itu dia cuman disuruh sholat. Nah, habis sholat di bawah ini sajadah, dia temukan uang pas untuk bayar hutang. Pak Polan itu. Jadi nggak pakai macam-macam, nggak pakai kembang, nggak pakai menyan, nggak pakai apa, cuma disuruh. Ya sudah, sana pulang sholat sama baca ayat apa gitu, lupa aku. Nah sudah, nah itu dia ingat itu. Kemudian aku diajak ke sana. Waduh, naik ojeknya itu kebetulan pas hujan. Jadi sampai di pangkalan ojek itu, sampai ke atas itu, ke desanya itu, kan kita nggak bawa jas hujan.
Ya sudah, itu kepleset-pleset itu ojeknya jualannya nanjak itu lewat jalan setapak di hutan itu, pleset-pleset sampailah ke rumahnya. Nah, sampai di sana ternyata si paranormal ini, atau dia nggak mau kok disebut paranormal atau dukun ya, mbah gitu loh, mbah gitu. Udah tua? Sudah tua. Itu pas nggak ada. Nah kemudian Pak Polan minta tolong sama anaknya untuk jemput. Tolonglah kami dari jauh dari ini Basah Kuyuk, penting banget. Udah ini dijemput. Nggak beberapa lama si anak datang lagi, bilang bapak nggak mau nemui. Loh, lah kenapa? Waktu saya sampai ke bapak itu, bapak sudah langsung ngomong, ngapain kesini? Aku tahu di rumah ada 2 tamu, yang satu dari Semarang, yang satu dari Wonosobo. Nah, bilang kalau aku nggak bisa nolong, itu bau setan. Jadi kami berdua katanya sudah berbau setan gitu. Nah, aku sama Pak Polan kan berpada-pada, aduh. Tapi Pak Polanya malah lebih antusias lagi. Nah, sakti toh, sakti bener toh. Aku bilang, optimis. Ini saktinya memang iya, tapi kalau tidak mau nemui kan yo percuma gitu loh. Terus gimana ini, sudah kita pulang aja. Terus Pak Polan bilang, janganlah, kita tunggu sebentar. Nah ternyata benar. Tidak beberapa lama si kakek ini datang tergopoh-gopoh. Mbah itu. Si mbah ini datang tergopoh-gopoh. Sama saja. Jadi apa yang diomongkan ke anaknya diomongkan juga pada kita. Intinya kami disuruh pulang. Pulang. Aku ra iso nulungi. Saya nggak bisa. Nggak bisa nolong. Saya bilang sebenarnya itu nggak bisa, nggak bersedia. Jadi aku jelasin, Pak, saya ngambil begini ini kepepet. Kalau panjenengan tahu ada cara yang lain, disuruh apapun saya mau. Ora iso. Pokoknya nek kowe wis bar urusan ini selesai, silahkan kalau datang. Tapi urusan ini kudu nganti selesai. Itu. Alasannya itu karena alasannya sudah itu. Ini ibarat perjalanan, dan perjalanan ini menurut dia perjalanan mau ketemu setan gitu loh. Nah, ini kudu bar sih. Harus selesai dulu. Selesaikan dulu dan jangan ke sini, intinya gitu. Nah, waktu mau pulang, ya sudah akhirnya pamit toh. Dia bilang, "Ora didit." Dikasih uang itu untuk pulang. Dipanggil kan ojeknya dibayar. Jadi bukan diojekkan sampai ke pangkalan ojek, tapi sampai ke rumahnya Pak Polan. Oh iya. Dibayari. Nah, aku hanya bisa bantu ini. Sudah selesai, intinya gitu. Itu stres. Pak Polanya ya stres. Ya iya, bingung. Ya bingung. Wah, kok gini ya. Itu. Jadi itu salah satu pengalaman unik, dimana kalau kamu tadi mendikotomikan ada hitam ada putih, maka ya ini termasuk dukun putih, gitu loh, dukun putih. Tapi kadang-kadang aku bertanya juga, kalau orang nyuruh sholat, kemudian di bawah sajadah itu ada uang, itu yang ngasih siapa? Ya jin lah. Ya jin. Dan aku juga pernah ketemu jin Islam. Jin Islam gak akan mau ngasih uang. Gitu loh. Jadi apa ya? Makanya aku bilang, dunia ini abu-abu. Nggak ada hitam, tidak sepenuhnya, tidak ada yang sepenuhnya putih, tidak ada yang sepenuhnya hitam. Contohnya Pak Polan tadi. Iya. Dalam keseharian mungkin orang bilang, ini dukun pesugihan. Tapi dia punya sisi baik. Gitu. Misalnya dia total ketika berusaha menolong aku. Meskipun kadang-kadang iseng juga aku berpikir, jangan-jangan Pak Polan ini bersedia menolong aku karena dia tahu dia tidak akan bisa jadi tumbal gitu loh. Ya itu kan kenakalan pikiran aja. Terus setelah sampai di rumahnya Pak Polan gimana? Muter otak lagi?
atau ya karena habis uang, akhirnya ya sudah kita diam sebentar. Kemudian selang beberapa hari itu Pak Polan ngajak aku ke Dieng. Gitu. Ya deket lah dari Wonosobo situ ke ya, Dieng. Jadi dia mengajak aku ke Dieng. Di sana dia kenal, karena juru kunci ini sebenarnya sebuah jaringan. Jadi mereka kenal sana, kenal sini, kenal sini. Ini datang ke salah satu juru kunci itu, rumahnya ya di kotanya. Di kotanya. Jadi nggak di pelosok Dieng ya, di Diengnya. Gitu. Sebenarnya kalau kita pas ke Dieng, kalau kamu sudah tahu cerita ini, pasti kamu mengamati aku. Pasti aku melihat ke arah tertentu. Sampai di suatu tempat tuh aku melihat ke arah tertentu ya, karena kenangan itu. Di situ rumahnya gitu. Rumahnya si juru kunci. Kok nggak bilang dari dulu? Ya, ngapain? Kan aku bisa ikutan lihat gitu loh, nggak ke situ cuma ikutan lihat aja. Nah, waktu itu pada tahun-tahun sekian itu Dieng itu masih sangat dingin. Dan juru kunci itu juga tanpa diceritain Pak Polan, begitu ketemu dia bilang, nanti yang menghadap jenengan aja Pak Polan. Kalau Mas Alek saya jamin tidak akan bisa. Saya bilang itu siapa? Juru kunci yang di Dieng itu. Jadi ada dua. Jadi dia ajukan dua tempat. Saya pegang dua tempat. Yang pertama kawah X. Kawah X. Jadi di Dieng itu ada banyak kawah. Jangan tanya kawah mana ya. Tapi yang jelas ini bukan objek wisata. Jangan menyimpulkan ini pasti kawah Nganu yang jadi objek wisata. Itu bukan. Ya sudah. Nah, berangkat. Waduh, aku tersiksa itu. Jadi semalaman aku menunggu di kawah rumahnya itu. Bukan, kan aku nggak boleh ikut yang di kawah itu. Jadi aku tuh nunggu di kamar. Selimutnya kan dua, jadi satu buat aku, satu buat Pak Polan. Nah, Pak Polan sebelum berangkat kan nunggu itu kan berangkatnya selepas Isya. Jalan kaki dari situ. Jadi memang keluar dari situ tidak boleh pakai kendaraan. Itu lakunya di sana begitu, jalan kaki. Wah, selimutnya itu tak pakai, double itu masih dingin. Nah, rupanya istri si juru kunci itu masih melek juga, mungkin dia sambil nungguin suami juga ya. Nah, terus disuguhilah aku. Tahu suguhan yang paling nikmat di Dieng apa? Kopi. Salah. Angklung. Apa itu? Jadi setiap orang di Dieng itu punya semacam tungku yang isinya arang. Jadi kalau ada tamu, ini yang dikasihkan untuk menghangatkan badan. Jadi suguhan di Dieng, saya nggak tahu sekarang, tapi pada saat itu salah satu suguhan di Dieng itu yang paling menyenangkan dan paling hangat tentu saja angklung. Jadi tungku pemanas. Nah, tak kirain kopi. Iya, sama kopi, tapi angklungnya ini jauh lebih berharga. Nah, ngobrol-ngobrol lah sama si istri itu. Nah, setelah si istri ngantuk, dia berangkat tidur. Aku masih udah ambil tidur gitu, karena kalau masuk ke kamar dingin ya. Ini baru ditinggal 1-2 menit, kasur itu kita datang itu sudah kayak es. Gitu. Jadi ya mau tidak mau duduk pakai sarung sudah gitu aja. Nah, belum subuh ya, itu sudah kembali, sudah balik mereka berdua. Terus ya ceritanya intinya begini, alot sekali prosesnya, dan pada intinya gagal, tidak bisa
gagal maning. Nah, terus kami rembukan. Nah, gagalnya kenapa? Karena itu diberikan orang, sama sebenarnya, diberikan orang, tetapi tidak mau melepas orang-orang yang apa ya, kalau menurut kacamatanya si setan pesugihan itu, ini orang-orang yang serakah, kenapa tidak ditumbalkan saja, gitu loh. Kenapa yang mau menumbalkan diri orang-orang yang baik menurut setan. Padahal menurutku aku ya nggak baik-baik banget lah. Baik kok. Gitu. Enggak, aku ya enggak mau. Mas, terus itu setan pesugihannya itu bentuknya apa? Yang di kawah itu buto. Oh. Jadi sebenarnya termasuk tajam, tapi ya tidak mau itu. Karena itu ya alasannya ya. Tapi sebenarnya bila mau itu modelnya begini. Jadi nanti pulang, tapi kan tidak mau. Jadi pulang, terus aku juga harus pulang ke Semarang. Nanti akan ada mobil. Berapa hari kemudian ya mobil ini datang ke rumahnya Pak Polan, ngantar ini kotak kardus, isinya uang gitu. Nah, ini nggak boleh disapa, nggak boleh ditanya, pokoknya orangnya akan ngomong ini kami bertugas membawa kiriman, ya sudah diterima saja. Nanti ditanya KTP-nya mana, sudah diterima kan gitu. Kemudian temponya 7 tahun. Jadi dalam waktu 7 tahun maka siapa yang ditumbalkan itu paling lama loh ya, itu meninggal. Tapi mintanya adalah yang pertama kali pakai uang itu. Lah kan konyol itu. Ini uang diterima, pasti kan aku bawa yang itu. Nah, kamu bayangin orang yang setiap hari datang nagih itu kan pasti segera dipakai. Jadi mereka yang kena. Gitu. Dan ngomong, jadi yang diharapkan adalah mereka itu. Jadi Pak Polan pun dilarang untuk ngambil dulu sebelum urusan yang 135 juta ini selesai. Nah, karena meskipun aku nggak ada, dia bilang, oh ini masalah nggak mungkin mau. Gitu. Sudah, kalau aku sih nggak apa-apa, tapi kan aku nggak berhak. Itu katanya Pak Polan, jadi ditolak. Itu dapatnya berapa, Mas? Dapatnya sekitar 5, enggak ada 1 M. Oh. 500. Oh, 500 juta. Tapi ya itu tadi temponya 7 tahun dan tumbalnya bisa orang lain gitu. Milih sendiri berarti ya. Sana akan milih sendiri. Yang pertama pakai toh. Mas, nggak berhasil lagi nih ya. Ya. Terus habis itu pulang atau ke yang kedua? Tadi kan katanya ada 2 toh di Dieng ya. itu. Kalau langsung pulang berarti aku nggak bisa bilang ada 2. Kan gitu. Nah, yang pertama itu yang ke kawah itu seingatku syaratnya sekitar 300. 300.000. Ya, itu untuk bikin bubur rampenya itu. Nah, kemudian Pak Juru Kunci Dieng itu bilang ada lagi. Ini malah tanpa syarat. Oh iya. Tapi kalau disetujui, kemungkinan cair uang mati di situ. Gitu. Jadi langsung mati. Jadi ini uang dikasihkan, harus ada yang menerima. Berarti kan aku ikut. Terus ini mati. Pak Polannya mati. Wah, itu gentar aku. Gentarnya begini. Kamu bayangin aku berangkat sama sahabat, katakan. Itu kan sudah jadi sahabat akhirnya. Terus ini mati di situ. Aku ngomong apa sama istrinya? Tapi Pak Polan bilang enggak apa-apa. Ini yang justru kita cari selama ini. Kenapa harus mundur? Wah, aku kalau ingat itu jadi pengen nangis aku. Ketulusannya Pak Polan. Sudahlah, nanti kan kita kan di akhirat juga bisa ketemu toh, Mas Alek, santai aja kan gitu. Jadi nggak pakai syarat itu. Tempat yang kedua ini berbentuk telaga. Kalau telaga di Dieng itu kan
setauku itu kan ada Telaga Warna, Telaga Pangilon, terus Telaga Menjer kalau nggak salah. Itu berarti sekitar itu ya Mas? Di Dieng itu telaganya banyak. Oh ya, berarti aku yang tahu itu toh. Ada berapa ya? 6 mungkin, sekitar 6. Oh ya. Ya salah satu di antara ke-6 itu. Tapi telaga ini ciri-cirinya adalah telaga ini tidak banyak warung di sekitarnya. Gitu. Nah, berangkatlah bertiga berarti. Nah ini agak beda ini. Jadi setelah meditasi di pinggir telaga, kami harus ke tengah pakai perahu kecil. Pakai perahu kecil dan bertiga. Tahu nggak yang datang apa? Enggak. Ular. Oh. Jadi ini ular beneran, bukan gini loh, bukan ular beneran. Ini berarti binatang ular bukan. Tapi biasanya kalau ular pesugihan itu kan kepalanya manusia. Nah, ini ular beneran. Oh. Gede gitu ya, kelihatan kepalanya. Terus intinya ditanya. Bisa ngomong ularnya? Ya dia begini nih, tapi kayak ada suara gitu loh, kayak ada suara. Jadi intinya ditanya, yang ditanya juru kuncinya, iki sing meh jupuk sing ngendi. Nah terus dijelaskan, ini yang punya kajat ini, Mas Alek ini namanya. Terus kalau yang apa? Papulan. Perjanjian, yang perjanjian termasuk soal tumbale itu ini Pak Polan ini rumahnya Wonosobo. Ya gitu. Ularnya begini. Ya wis. Semua ke sana aja, balik. Yang penting sudah ketemu. Intinya setuju. Oke. Seneng tuh aku toh. Ih, iki berhasil akhirnya. Nah, kami kembali ke tepi. Udah di sana kan kemudian bersila lagi. Udah, aku nggak lihat apapun. Nggak lihat apapun tuh artinya terus si Polan jadi apa ke danau lagi pakai perahu apa tidak. Jadi kami semua bersila. Cukup lama itu. Tiba-tiba itu gue gitu. Pak Polan ini muntah darah. Muntah darah. Gitu, darah. Kan kita bawa baterai. Terus Pak Polan ini pingsan. Terpaksa kita gotong gitu, bawa pulang. Jadi pertama kan digendong sama Pak Juru Kunci kan. Pak Juru Kunci ini, yang Pak Juru Kunci dia ini badannya lebih besar dari Pak Polan kan. Nah setelah capek sampai di jalan setapak itu di ini namanya Dipapah. Nah dipapah jalan itu belum jam 12 itu. Jadi hari berikutnya loh ya, hari berikutnya. Jadi kami nginep bukan nginep namanya. Jadi yang tadi itu kita ngobrol sampai pagi, terus kita tidur siangnya, malamnya ke sana itu belum jam 12 sudah muntah darah itu pulang. Nah paginya kan sudah siuman cerita. Jadi karena tidak ada selamatan, tidak ada upo rampe, maka yang dipersyaratkan adalah kalahkan aku gitu. Kalahkan aku. Jadi dia diajak duel sama si ular itu. Jadi dia dibelit itu kemudian muntah. Nah ketika dibelit itu si ular bilang bahwa kamu sudah melukai saudaraku. Jadi ternyata di sini ada faktor dendam. Ternyata sebelumnya
Pak Polan ini pernah ngambil pusaka berupa keris, itu ternyata miliknya saudaranya ini yang ada di daerah Wonosobo. Gitu. Nah, pusakanya direbut, si ular ini kalah, ternyata ini saudaranya. Gitu. Dan ternyata kalah, karena kamu kalah ya sudah. Aku nggak ngasih apapun. Itu intinya. Berarti nek misalnya menang itu dikasih. Ya dikasih. Sik. Kan tadi kan bilangnya kan gini. Nek berhasil ya toh, itu berarti kan nanti Pak Polanya langsung meninggal di tempat. Kata si juru kunci loh. Kata si juru kunci. Nah, ternyata kan yang terjadi Pak Polanya itu muntah darah. Tapi tetap nggak dikasih toh? Iya, karena kalah. Gitu loh. Berarti harus mengalahkan si ularnya itu dulu. Katanya karena tidak pakai selamatan. Jadi mungkin prosedur yang sebenarnya itu adalah pakai selamatan. Mungkin loh ya, aku kan nggak tahu. Atau ini semacam apa ya? Tipu-tipunya si setan ini karena dia dendam gitu loh. Kan begitu lihat Pak Polan sebenarnya dia tahu, oh iki kan gitu. Jadi dikerjain bisa juga. Bisa juga ketika kami masih di rumahnya juru kunci, si ini ngomong, wes kirim ning nggonku, kan bisa. Ingat mereka ini penuh apa ya, akal licik gitu loh. Penuh. Makanya nggak usah pakai selamatan aja, nggak apa-apa gitu ya. Soalnya yang kan mau iniin si Pak Polanya. Tapi nek berhasil, kue langsung mati, nah, gitu kan. Semacam bertahan juga bisa toh, gitu. Nah itu pengorbanan Pak Polan yang paling apa ya, paling mengharu biru aku. Dia belain aku itu sampai muntah darah, gitu. Itu sembuhnya piye Mas? Ya harus ke dokter lah. Udah harus ke dokter, wah ini biru kok. Paginya kan dadanya sama punggungnya itu kelihatan membiru. Karena dibelit itu ya kali ya. Iya. Aku nggak tahu itu ke dokternya terus ngomong apa juga nggak tahu, karena aku kan terus pulang. Jadi dari sana kemudian pulang ke rumahnya Pak Polan. Pak Polan ngejar aku supaya pulang dulu. Aku tak ke dokter biar sembuh dulu. Nanti aku beritahu itu. Beritahu kalau sudah sembuh. Gitu. Itu istrinya Pak Polan mesti sebel sama jenengan. Aku kayaknya sudah cerita deh Pak. Ini istrinya Pak Polan tuh kalau lihat aku itu kayak jadi setiap kali aku datang, Pak Polannya itu masih di sungai, itu ini nggak ada senyumnya. Madosi bapak gitu. Kalau anu kerian, kalau undang rien pinara duduk itu bisa sampai berjam-jam. Itu pernah aku nunggu itu sampai jam makan siang. Jadi datang pagi sampai tunggu jam makan siang. Ternyata nggak dijemput, ini pulang untuk makan gitu. Pulang sendiri gitu. Pulang sendiri gitu. Jadi istrinya kalau lihat aku itu kayak lihat apa ya? Ya, aku bisa paham lah. Nah, kemudian hubungan ini jadi membaik pada proses berikutnya kan karena kami berdua memutuskan untuk istilah istrinya itu etret. Jadi setiap kali ngambil itu toh kita cerita, nanti istrinya muncul, wis toh etret itu. Etret itu padahal kan apa kendaraan yang mundur gitu. Jadi disuruh etret itu maksudnya kita berdua suruh berhenti itu gitu loh. Itu untuk nggak terjadi apa-apa. Jadi kalau misalnya itu apa muntah darahnya itu berakibat fatal, mungkin kalau aku ke sana sudah dilempar bendu sama istrinya. Pulang kau. Berarti jenengan terus pulang ke Semarang sambil nunggu kabar dari Pak Polanya itu ya. Luar biasa ya Pak Polan ya, sampai amazing gitu. Makanya, itu padahal
Yang ubur rampe pertama yang 300.000 itu ya pakai uangnya Pak Polato. Iya. Lah ya luar biasa totalitasnya. Oke Mas, 2 pesugihan yang ada di Dieng ini, itu grade-nya berapa? Grade ketajamannya itu, yang di kawah dulu. Berapa ya? 1 lah wis. Menurutku 1 sih. 1. Karena apa? Karena pada proses berikutnya ada kok yang jauh lebih ini, lebih apa? Lebih tajam gitu ada. Ya 1 atau 2 lah. Kalau yang itu, yang ular itu? Lah ya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Cuman gini, kalau kita berkelahi dengan mereka, itu faktornya tidak hanya siapa lebih sakti, dia pasti menang, tidak. Karena di sana ada yang namanya etika. Jadi kalau kita pada posisi salah, kemungkinan kalah itu lebih besar. Karena apa? Karena misalnya pun kita lebih sakti, maka dia bisa minta bantuan, gitu loh, sama koleganya, misalnya sama gurunya, sama apa. Jadi nggak ada habisnya itu. Perkelahian bisa nggak ada habisnya hanya karena kita salah. Nah, posisi Pak Polan waktu berkelahi itu salah. Salahnya karena apa? Karena ini ada pusaka dimiliki satu siluman ular, keris pusakanya itu direbut. Nah, rupanya ini cerita itu ada ini kan gitu. Nah, kebetulan datang beneran. Nah, itu selang berapa bulan saya juga nggak tahu, tapi Pak Polan kan waktu kita pulang kan kemudian menawarkan, nanti kalau aku sembuh kita geser aja, jadi kita jual pusaka aja, aku nanti yang narik pusaka. Ya aku langsung gede-gede, urusan satu pusaka itu loh sudah bikin sampean muntah darah. Nah sekarang kita mau berapa pusaka untuk ini kan gitu, untuk bisa membayar ini. Terus aku yang menerima jadinya kayak apa? Itu satu. Yang kedua, mencari pembeli pusaka itu juga tidak gampang. Kalau pas ada orang butuh maka dia berani bayar mahal. Tapi kalau kita punya terus kita tawarkan, waktu itu kan nggak ada sistem online. Iya. Kalau ada sistem online kan kami punya begini-begini, siapa yang tertarik silakan datang. Kan nggak bisa begitu. Gitu. Ya itu tadi lor sekelumit ceritanya Mas Alek mengenai pesugihan yang ada di sekitar Dieng. Berarti ini pesugihan ke-7 dan ke-8. Banyak sekali ya. Cuman ingat loh ya, ini kejadian pada tahun 1997 sampai 98. Saya juga tidak tahu apakah di sana masih apa tidak. Ya, gitu sedulur semua. Jadi kalau misalnya sekarang sudah tidak ada, itu ya, kita bersyukur gitu. Ya. Jadi nanti biar tidak ada yang berkomentar kalau itu sekarang bukan tempat buat mencari pesugihan tapi untuk objek wisata gitu. Seperti itu. Semoga bermanfaat untuk sedulur semua. Salam lestari.